Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Bil Pasha Putri dengan NIM G1E12505. Di sini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai titrasi asam basa dalam farmasi dan titrasi dalam pengendapan. Di sini kami menggunakan ChatGPT untuk memberikan referensi terpercaya mengenai materi yang kami angkat tersebut dengan minimal Q4 hingga Q1 akreditasnya. Lalu ada beberapa poin yang diberikan oleh ChatGPT, ada 2 poin, dan kami hanya memilih poin yang pertama, yaitu mengenai indikator free argentometry titration for distance-based microfluidics paper-based analytical device. Jurnal ini adalah jurnal ACS Omega yang telah berakreditasi Q1. Setelah itu, saya dan teman-teman saya meminta lagi bantuan kepada ChatGPT untuk meminta rumusan masalah yang berdasarkan jurnal yang kami angkat. Dan saya memilih dan mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana jenis sumber cahaya dan lama paparan sinar ultraviolet memengaruhi keberhasilan pembentukan pita presipitasi pada perangkat kertas. Setelah itu, saya meminta bantuan kepada GPT untuk memberikan referensi jurnal yang relevan mengenai masalah yang saya angkat. Ada beberapa jurnal yang diberikan kepada saya dari ChatGPT, ada 2, dan saya memilih yang nomor 2 mengenai hydrochromic paper based dosimeter for monitoring UV light exposure based on the photochemical formation of gold nanoparticle. Di sini eh, judul jurnalnya yaitu Springer Nature Link. Lalu kan berbahasa Inggris, saya translatekan lagi ke bahasa Indonesia. Dari masalah tersebut, eh, dalam jurnal ini jawabannya adalah selektivitas. Selektivitas perangkat diuji di bawah kondisi paparan cahaya yang berbeda seperti cahaya buatan, atau tabung, fluoresensi, warna putih dingin, sinar matahari difus atau tidak langsung, tanpa cahaya atau gelap, dan sinar matahari alami. Untuk membandingkan kondisi cahaya yang berbeda, semua perangkat diekspos untuk periode konstan 20 menit dan dibandingkan dengan intensitas sinyal yang diperoleh dengan memaparkan perangkat secara bersamaan pada 365 nano, nanometer di bawah kegelapan pada gambar 6. Peningkatan sinyal sedikit diamati yang dapat dikaitkan dengan sifat produksi kertas yang mungkin berasal dari selulosa dan lignin, yang merupakan komponen utama kertas dengan mengurangi sinyal latar belakang yang dihasilkan oleh kertas. Dapat disimpulkan bahwa cahaya difus tidak memicu respons probe. Sebaliknya, paparan cahaya buatan menyebabkan peringatan sinyal sedikit kurang 3% dibandingkan dengan yang diperoleh di bawah iradiasi cahaya UV pada 365 nanometer. Paparan sinar matahari pada perangkat menunjukkan respons yang tepat kemungkinan karena dosis iradiasi sinar matahari yang tinggi. Oleh karena itu, konsentrasi AuC14Y disesuaikan menjadi 5,0 mili mikrometer milimeter untuk menghindari sesi saturasi perangkat yang tepat. Ini adalah gambar yang 6. Gambar 6 merupakan respon sinyal bersih parabol di bawah berbagai sumber cahaya. Batang oranye
dan sinar matahari alami, garis merah dan lingkaran, sama penjumlahan laut. Respon terhadap sinar UV. Perangkat terhadap berbagai panjang gelombang dan iridiasi cahaya diperiksa dengan memaparkan perangkat pada intensitas yang meningkat pada panjang gelombang radiasi di 254 nih nanometer UVC, 312 nanometer UVB, dan 365 nm UVA. Kurva dosis respon pada gambar 7 menunjukkan bahwa perangkat menunjukkan sensitivitas yang bergantung pada panjang gelombang. Respon meningkat secara logaritmik seiring dengan meningkatnya intensitas iradiasi dan dosis iradiasi. Sementara kemiringan persamaan logaritma menurun seiring dengan meningkatnya panjang gelombang karena intensitas iradiasi yang lebih rendah. Akibatnya, sinyal mencapai saturasi lebih cepat dan mencapai plateau dengan panjang gelombang yang menurun. Pada 365 nanometer, sinyal tidak mencapai saturasi bahkan setelah menerima dosis 3.000 mg per centimeter kubik, tetapi tidak ada dosis lebih lanjut dan diperiksa. Perangkat yang dikembangkan ini dapat berguna untuk berbagai aplikasi yang di lingkungan terkendali yang melibatkan dosis besar radiasi UV, seperti aplikasi medis atau disinfeksi. Respon perangkat pada 254 nm, misalnya cocok untuk mengukur energi radiasi UVC yang mematikan bagi banyak mikroorganisme berbahaya yang sulit disembuhkan seperti bakteri, spora bakteri, jamur, virus, dan protista. Beberapa di antaranya memerlukan dosis radiasi UVC yang tinggi, misalnya Candida auris virus influenza. Ini juga dapat digunakan untuk memantau paparan selama pengobatan pasien yang menjalani fototerapi UVC untuk berbagai penyakit, seperti pasien dengan ulkus kronis yang terinfeksi Staphylococcus aureus resisten metiksilin MRSA, atau pasien yang terpapar radiasi UVB atau UVA untuk pengobatan psoriasis dan berbagai macam penyakit kulit lainnya, misalnya dermatitis atopik, eksim vitiligo. Probe juga banyak digunakan secara in vitro atau dalam uji model hewan non-manusia untuk mengevaluasi hasil UV. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf atas penyampaian materi. Jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.